Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cahyadini dari Magister Pendidikan Biologi ingin mempresentasikan hasil analisis artikel saya yang berjudul Estimasi asupan indeks glikemik dan beban glikemik dengan kontrol gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Berdasarkan artikel yang saya dapat, ini berdasarkan Jurnal Gizi Klinik Indonesia oleh Sinta Mukti Permatasari, Toto Sudargo, Lutfan Budi Purnomo. Dari Minat Gizi dan Kesehatan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM, dan juga Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, dan bagian ilmu penyakit dalam Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penyakit ini adalah penyakit yang tidak menular, sudah menjadi masalah kesehatan baik secara lokal, regional, nasional, dan juga global. Salah satu penyakit tidak menular ini menyita banyak perhatian. Antara lain adalah diabetes mellitus, yaitu tipe kedua. Risiko komplikasi semakin tinggi akibat kurangnya pola hidup termasuk pola makan. Diabetes tipe 2 ini kondisi di mana kadar gula darah melebihi nilai normal, dan penyakit ini di mana insulin tidak dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya yang kedua adalah prediksi diabetes mellitus. Proporsi orang dengan DM diduga akan meningkat 333 juta atau 6,3% pada tahun 2025. Ini berdasarkan American Diabetes Association atau ADA, yang menyatakan bahwa pola hidup ini memegang pemeran penting dalam mencegah dan mengatasi penyakit ini. Pola makan yang baik dan juga aktivitas fisik yang baik dianggap memperbaiki kontrol gula darah. Selanjutnya, penyebab DM selain pola makan, aktivitas fisik, ada faktor lain. Beberapa di antaranya adalah terdiagnosis DM, status gizi, dan tingkat pengetahuan atau pendidikan seseorang. Semakin lama seseorang didiagnosis DM, maka akan semakin sulit untuk menjaga kontrol gula darahnya. Selanjutnya, apa itu indeks glikemik dan beban glikemik? Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu pangan. Sedangkan beban glikemik adalah jumlah estimasi seberapa banyak suatu jenis makanan meningkatkan kadar glukosa darah seseorang setelah makan makanan tersebut. Pada indeks glikemik ini, menurut David Jenkins, seorang profesor gizi di Universitas Toronto, Kanada, mengembangkan sebuah konsep dalam diet DM. Konsep ini dikenal dengan diet dengan mengelompokkan berbagai macam karbohidrat yang akan dikonsumsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui estimasi asupan IG atau indeks glikemik dan juga BG atau beban glikemik dengan kontrol darah, serta mengetahui faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kontrol darah, yaitu kontrol gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian observasional, yaitu dengan desain cross-seksional, yaitu penelitian pada satu waktu. Selanjutnya adalah sampel. Sampel ini dipilih dengan menggunakan consecutive sampling dengan kriteria pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe 2 yang bersedia mengikuti jalannya penelitian, tidak menderita gangguan gigi dan mulut, dan juga tidak sedang menjalani diet khusus atau tidak hamil. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah asupan IG dan BG, data asupan makanan yang diperoleh semi quantitative food frequency atau SQFFQ,
Responden diwawancara seberapa sering mereka mengkonsumsi makanan selama 1 bulan terakhir dan juga seberapa banyak konsumsinya dalam 1 kali makan. Variabel yang lain adalah jadwal makan, lama terdiagnosis DM, status gizi, aktivitas fisik, tingkat pendidikan. Data jadwal makan ini akan didiagnosis dan juga diperoleh tingkat pendidikan dengan cara kuesioner. Jadwal makan dikategorikan sesuai dengan jarak makan, yaitu 3 jam, dengan makanan utama dan snack, atau tidak sesuai, yaitu jarak makan tidak ada. Yang kedua, lama terdiagnosis DM adalah lama waktu atau durasi responden menderita penyakit ini sesuai dengan diagnosis dokter. Selanjutnya, tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang formal yang sedang atau yang sudah diperoleh oleh responden dalam 3 kategori, yaitu rendah tidak sekolah, sedang itu sekolah sampai dengan SMA, dan tinggi itu sekolah tingkat lanjut yaitu kuliah. Selanjutnya adalah hasil. Hasil akan ditunjukkan dalam bentuk tabel, yaitu tabel pertama adalah karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan juga umur. Karakteristik responden jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak, yaitu sebanyak 46 orang. Pekerjaan yang lebih banyak menderita ini adalah yang tidak mempunyai pekerjaan, yaitu sebanyak 48 orang. Sedangkan dalam kategori umur atau tahun itu berada di posisi 50-64 tahun, yaitu berjumlah 50 orang. Selanjutnya pada tabel 2 yaitu distribusi asupan indeks glikemik dan beban glikemik. Sebelumnya, bahan makanan yang dikategorikan memiliki IG rendah jika dia kurang dari 55, sedang itu 55-70, dan tinggi itu lebih dari 70. Sementara untuk asupan BG dikategorikan rendah apabila untuk laki-laki kurang dari 133, sedang 133 sampai 188, dan tinggi lebih dari 188. Sedangkan untuk perempuan dapat dikategorikan rendah bila kurang dari 143, sedang 143 sampai 165, dan tinggi lebih dari 165. Pada tabel 2 ini menunjukkan bahwa rata-rata IG yang dikonsumsi oleh responden termasuk dalam kategori sedang, sedangkan rata-rata asupan BG responden termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah tabel 3 yaitu distribusi kontrol gula darah, jadwal makan, lama terdiagnosis DM, status gizi, aktivitas fisik, dan tingkat pendidikan. Rata-rata pada kontrol gula darah ini terdapat banyak yang tidak terkontrol, yaitu jumlahnya ada 67 atau 84,81%. Berdasarkan jadwal makan juga terlalu banyak yang tidak sesuai, yaitu sebanyak 70 orang. Lama terdiagnosis DM kebanyakan lebih dari sama dengan 10 tahun, yaitu 33 orang. Status gizi yang obesitas itu adalah 38, lebih banyak. Sedangkan yang normal hanya 32 orang. Aktivitas fisik yang sedang adalah 39 orang. Tingkat pendidikan yang rendah ada 7 orang, sedang 47 orang, dan tinggi 25 orang. Pasien dikatakan terkontrol gula darahnya jika nilai HbA1c selama maksimal 3 bulan yang lalu atau kurang dari atau sama dengan 6,5%, dan pasien yang tidak terkontrol gula darahnya itu lebih dari 6,5%. Pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa penelitian ini banyak yang tidak terkontrol gula darahnya. Selanjutnya adalah tabel 4 yaitu tabulasi silang antara estimasi asupan IG dengan kontrol gula darah.
Hubungan asupan IG dengan kontrol gula darah HbA1c memiliki nilai PR yaitu sebesar 1,023 yang bermakna secara statistik itu lebih dari 0,05. Interpretasi hasil tersebut adalah setiap penambahan 1 unit IG pada tabel, maka nilai HbA1c akan meningkat 2,3%, sehingga kontrol gula darah akan semakin buruk. Selanjutnya adalah tabel kelima, yaitu tabulasi silang antara jadwal makan, lama terdiagnosis DM, status gizi, aktivitas fisik, dan tingkat pendidikan dengan kontrol gula darah. Pada tabel terdapat variabel-variabel yaitu jadwal makan. Yang paling tinggi adalah tidak sesuai yaitu 65 orang yang tidak terkontrol, sedangkan mendapatkan PR 4,18. Lama terdiagnosis lebih dari 10 tahun yaitu 27 orang. Status gizi lebih banyak obesitas, aktivitas fisik juga rendah. Tingkat pendidikan lebih banyak yang sedang yaitu setara dengan tingkat pendidikan sampai SMA saja. Interpretasi dari hasil tersebut adalah prevalensi pasien DM tipe kedua dengan kadar gula darah tidak terkontrol pada kelompok yang memiliki jadwal makan tidak sesuai yaitu 4,18 kali lebih besar daripada kelompok yang memiliki jadwal makan yang sesuai. Hasil analisis ini akan menunjukkan bahwa berapa banyak variabel ini akan mempengaruhi dalam penelitian. Selanjutnya adalah tabel 6 yaitu analisis multivariat. Analisis multivariat ini terdapat 2 asupan dan juga jadwal makan. Yaitu hasil analisis multivariat ini menunjukkan bahwa variabel lama terdiagnosis DM, status gizi, aktivitas fisik, dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang lemah terhadap kontrol gula darah, sehingga statistiknya tidak signifikan. Model akhir yang dapat dipilih adalah model 5 karena terdapat satu variabel yang signifikan dengan P kurang dari 0,05, yaitu nilai akan lebih rendah menunjukkan bahwa model tersebut semakin baik atau uji goodness of fit. Maka variabel pada model 5 ini lebih kecil, presensinya akan lebih baik. Model akhir yang dipilih yaitu menunjukkan hasil IG dan BG dengan kontrol gula darah HbA1c pada alfa 5%. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai hubungan antara estimasi asupan IG dan BG dengan kontrol gula darah HbA1c. Yang pertama adalah hubungan asupan IG dan kontrol gula darah itu seperti apa? Yaitu signifikan secara statistik, dan hasil ini serupa dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan penurunan HbA1c bervariasi antara 0,2%. Alasan ini menyebabkan hubungan menjadi signifikan yaitu IG terhadap respon gula darah. Hal inilah yang akan berpengaruh terhadap kontrol gula darah responden. Tingkat pangan sesuai dengan indeks glikemik, yaitu dengan kecepatan pangan tersebut dalam menaikkan gula darah, sehingga semakin tinggi makanan yang dikonsumsi, maka peningkatan gula darah dalam tubuh akan semakin cepat. Jika hal ini menjadi pola makan sehari-hari, maka gula darah dalam tubuh akan cenderung tinggi setiap saat. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan asupan BG dengan kontrol gula darah atau HbA1c. Asupan BG dan kontrol gula darah ini signifikan secara statistik, efeknya sangat menguntungkan dan dapat dijelaskan karena BG ini merupakan representatif dari jumlah makanan yang dikonsumsi dalam satu kali makan, yaitu besar kuantitas inilah yang memberikan efek langsung terhadap peningkatan gula darah.
Beban glikemik memberikan penjelasan bila jenis IG makanan itu tinggi, jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit efeknya akan berbeda dengan mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Maka dari itu, banyak yang melakukan BG dapat memperhitungkan perubahan diet terkait kontrol gula darah. Dengan demikian, efek diet IG dan BG rendah terhadap kontrol gula darah lebih baik hanya bisa ditunjukkan pada subjek yang telah mengalami gangguan toleransi glukosa atau dengan penderita DM. Yang kedua adalah hubungan antara jadwal makan dengan kontrol gula darah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jadwal makan dengan kontrol gula darah. Penjelasan ini karena jadwal makan berhubungan dengan naik turunnya gula darah, yaitu jadwal makan yang lebih sedikit atau tidak teratur akan membuat fluktuasi gula darah menjadi sangat tajam. Jika hal ini menjadi pola konsumsi sehari-hari, maka dapat membuat gula darah tidak terkontrol. Fluktuasi yang tidak beraturan ini juga mengganggu bagi penderita diabetes kondisi hiperglikemi dan hipoglikemi. Fluktuasi gula darah pasien DM dengan pola makan tanpa selingan snack dapat dijelaskan pada gambar pertama, yaitu di situ ada jamnya, yaitu jam 6, 9, 12, 15, 18, 21. Masing-masing bedanya adalah 3 jam sampai dengan 6 jam. Orang yang dengan pola makan yang tidak teratur atau tidak terjadwal, jarak makan terlalu lama dan terlalu jauh, yaitu misalnya 6 jam antara makanan utama 3 kali tanpa selingan atau snack. Ini beresiko sangat tinggi dan dapat mengalami hipoglikemi ataupun hiperglikemi yang berkaitan dengan fluktuasi gula darah yang terlalu tajam, sehingga grafiknya sangat tajam. Yang kedua adalah orang dengan pola makan teratur, yaitu dengan jarak makan 3 jam, yakni misalnya makanan utama 3 kali diselingi selingan selama 2-3 kali, memiliki fluktuasi gula darah yang lebih tinggi. Dan ini lebih baik sehingga resiko hipoglikemi dan hiperglikemi dapat meminimalisir terjadi. Dan polanya tidak sangat curam dan tinggi, jadi grafiknya sedang. Selanjutnya, yang ketiga adalah hubungan antara lama terdiagnosis DM dengan kontrol gula darah HbA1c. Lama terdiagnosis DM ini terdapat ada 5 tahun, 6 tahun, sampai dengan lebih dari 10 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan lama terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 ini dengan kontrol gula darah HbA1c secara statistik tidak signifikan. Kenapa? Karena penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa semakin lama orang menderita DM, maka semakin susah mengontrol kadar gula darahnya. Terdapat banyak kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu misalnya variabel ini mengandalkan diagnosis dokter, sangat tergantung pada kunjungan pasien, sehingga masalah utamanya adalah waktu diagnosis awal. Kemungkinan kedua, keterlambatan diagnosis menyebabkan perawatan diri atau self-care pasien menjadi terlambat. Seperti diketahui bahwa self-care meningkatkan kualitas hidup seseorang yang dipengaruhi oleh pengetahuan, depresi, perilaku terhadap sakit, lama penyakit yang diderita, dan juga faktor ekonomi. Selanjutnya, berdasarkan National Health Nutrition Examination Survey atau NHAS tahun 1999 sampai 2000, perbedaan lama menderita DM dengan peningkatan glikemia yang signifikan. Hal ini disebabkan penggunaan obat kontrol gula darah yang lebih besar, sehingga pengobatannya akan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah hubungan antara status gizi dengan kontrol gula darah HbA1c.
Hubungan status gizi dengan kontrol gula darah secara statistik itu tidak signifikan. Ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan signifikan. Dalam penelitian ini, responden itu tidak terkontrol gula darahnya banyak terjadi pada responden dengan IMT yang normal atau tidak obesitas. Penjelasan dari hasil ini adalah treatment untuk meningkatkan kontrol gula darah sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat badan, bukan sebaliknya. Jadi lebih banyak di sini orang yang memiliki obesitas. Selanjutnya adalah hubungan antara aktivitas fisik dengan kontrol gula darah. Penelitian ini menemukan hubungan yang tidak signifikan antara aktivitas fisik dengan kontrol gula darah. Ya gini, hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas fisik melalui pelatihan atau olahraga akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin sehingga gula darah lebih terkontrol. Akan tetapi beberapa penelitian juga sebaliknya. Hal ini perlu diperhatikan bahwa dari penelitian ini sebagian besar responden tidak melakukan aktivitas fisik yang intensif, sehingga aktivitas fisiknya itu hanya sebatas meluangkan waktu untuk berjalan kaki atau jalan santai, atau sebagian responden pun juga memiliki frekuensi yang sangat kecil, misalnya memiliki aktivitas fisik hanya 1 kali dalam seminggu. Sebaiknya semakin intensif aktivitas fisik, maka akan membuat kontrol gula darah akan semakin baik dan juga sensitivitas insulin akan juga semakin baik. Yang keenam adalah hubungan antara tingkat pendidikan dengan kontrol gula darah HbA1c. Tingkat pendidikan dengan kontrol gula darah ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat signifikan. Namun, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa pendidikan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kontrol gula darah, karena pendidikan yang tinggi itu belum tentu menjamin sikap responden yang lebih baik terkait kontrol gula darah. Hal ini dijelaskan oleh Perkeni yang menyatakan bahwa edukasi atau pendidikan secara individu dan pendekatan berdasarkan penyelesaian masalah merupakan inti keberhasilan perubahan perilaku. Perubahan perilaku inilah yang akan menentukan sikap responden terhadap kontrol gula darah. Yang ketujuh adalah analisis multivariat. Yang pertama, beberapa variabel tetap tidak memiliki hubungan signifikansi dengan kontrol gula darah. Yang kedua, hubungan yang signifikan untuk variabel jadwal makan membuktikan bahwa jadwal makan berhubungan langsung dengan kontrol gula darah. Yang ketiga, berbeda dengan variabel asupan IG dan BG pada uji Birufat, kedua variabel ini berhubungan signifikan dengan kontrol gula darah, tetapi setelah dikontrol dengan variabel lain, hubungannya melemah atau tidak signifikan. Yang keempat, hal ini membuktikan bahwa asupan IG dan BG masing-masing tidak berhubungan langsung dengan kontrol gula darah. Yang kelima, artinya terdapat faktor lain yang menjadi perantara antara hubungan asupan IG dan BG yang dipadukan dengan kontrol gula darah, sehingga faktor-faktor lain ini lebih mendukung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Terdapat hubungan antara asupan IG, BG, dan jadwal makan terhadap kontrol gula darah. Tidak terdapat hubungan antara lama terdiagnosis DM, status gizi, aktivitas fisik, dan tingkat pendidikan dengan kontrol gula darah. Kerjasama antar tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam perubahan sikap dan perilaku pasien sebagai dukungan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Peningkatan kerjasama diperlukan untuk menjaring pasien DM yang tidak atau belum pernah mendapat pengetahuan tentang gizi. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.